Baik, Bung Danusi, selamat malam. Kembali kita akan beribadah dalam Zoom Pray SFGP. Yang menjadi petugas malam hari ini adalah SFGP dari Banten. Kita langsung saja ya memulai ibadah ini. Kita akan memuji Tuhan dari lagu yang pertama, Mampirlah Dengar Doaku. Selamat beribadah semuanya. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Usia Disti tidak terdengar suaranya. Maaf. Oke. Ya. Ya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertatakan di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini, yang telah mempersatukan kami dalam ibadah Zoom Prayer pada malam hari ini. Saat ini ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam ibadah ini. Serta biarlah Roh Kudus-Mu sajalah yang memimpin kami untuk beribadah sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan ya. Amin. Amin. Bung dan Usi sekalian, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan dengan nyanyian yang sudah disiapkan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Silakan Usi. Ya, selamat malam, Usi dan Bung SFGP yang dikasih Tuhan Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh pengasihan, kami datang padamu saat ini, kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tolong buka mata hati dan telinga kami, isilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ajarlah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Usi dan Bung yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca dari Matius pasalnya yang ke-6, ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang ganjil, dan Usi dan Bung membaca ayat yang genap untuk mereka yang berdoanya lebih dari 1 jam. Setiap harinya di rumah ada. Kalau tidak ada, saya lupa ada bocoran kalau kita semua berdoa lebih dari 2 jam ya. Jadi saya akan baca semuanya. Kita akan berbaca dari Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti berbicara kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sampai demikian jauh firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Ya, Usi dan Bung SFGP yang dikasih Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat SFGP di seluruh Jabodetabek ya, terutama Banten yang saat ini jadi tuan rumah. Ya, sesuatu yang kita lakukan secara rutin ternyata belum tentu itu sesuatu yang benar
sesuatu yang kita lakukan, kita perbuat secara rutin, belum tentu itu adalah sesuatu yang tepat. Ada kisah seorang bapak, dia mempunyai masalah sakit punggung, tulang belakang. Lalu dia pergi kepada seorang dokter spesialis, dan sang dokter meminta agar sang bapak itu mempraktekkan bagaimana cara dia tidur, bagaimana cara dia berdiri, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia duduk. Sang bapak itu mempraktekkan semua apa yang diminta dokter. Disinilah dokter itu bilang, ada yang salah dari semua cara-cara yang Bapak lakukan. Ada aturan-aturannya, ya. Duduk, katanya harus tegak, tidak boleh bongkok, ya, dan sebagainya. Bapak itu jadi berpikir, ternyata hidup ini penuh aturan, gitu, ya. Nah, Bung dan Usi SFGP yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan bertanya siapa yang rajin berdoa, siapa yang suka berdoa. Saya tidak akan bertanya itu, karena saya yakin kita semua sejak kecil diajarkan untuk berdoa dari orang tua kita, bahkan sekarang kita wariskan kepada anak cucu kita untuk tidak jemu-jemu berdoa. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-6, ayat 5 sampai yang ke-8, temanya tentang berdoa. Tapi saya ambil materinya, mari kita berdoa. Ya, dulu waktu saya sebagai pelayanan anak di gereja saya di Samaria, ada seorang anak kecil, seorang anak yang bertanya. Pertanyaannya begini, mengapa kita harus berdoa? Barangkali itu juga yang menjadi pertanyaan kita saat ini, kita orang-orang dewasa. Mengapa kita harus berdoa? Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha mengetahui segala sesuatunya, kenapa kita harus berdoa? Barangkali itu yang menjadi pertanyaan kita di saat ini. Nah, melalui renungan pada malam hari ini, kita diingatkan untuk berdoa. Ya, karena berdoa itu adalah napas hidup orang percaya. Doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah jembatan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan doa kita mencari jawaban terhadap semua permasalahan hidup yang kita alami. Dan ketika kita berdoa, kita akan merasa dekat kepada Tuhan, kita akan merasa bahwa Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, jadi kalau saat ini saya tidak bertanya kepada Usi dan Bung sekalian apakah suka berdoa gitu ya, ataukah rajin berdoa ya, baik itu setiap hari atau mungkin bahkan setahun sekali, tidak. Yang menjadi pertanyaan kita adalah melalui renungan ini, apakah kita sudah berdoa secara benar? Itu yang menjadi renungan kita. Pada ayat yang melalui renungan pada malam hari ini, kita akan bersama-sama memahami ayat-ayat 5, 6, 7, dan 8. Ya. Pada bagian ayat 5 sampai dengan sebenarnya sampai ayat yang ke-13, ini adalah bagian dari Tuhan Yesus berbicara tentang salah satu kewajiban agama dari orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu selain mereka harus bersedekah, ya, di ayat yang pertama sampai yang keempat, pada ayat yang kelima sampai 13 ini orang Yahudi juga harus berdoa. Nah, kita diingatkan melalui bacaan kita pada ayat 5 sampai dengan 8 malam ini, ada dua aspek doa yang salah ternyata. Ya, ada dua aspek doa yang salah dari ayat 5 sampai 8. Yang pertama yaitu motivasi doa kita yang salah. Yang kedua,
adalah konsep doa kita yang salah. Itu yang mau diingatkan melalui firman malam ini. Ya. Kalau kita mau memahami tentang motivasi yang salah pada bacaan kita di ayat 5, ayat 5 tadi mengatakan demikian, saya ulangi, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, Usibung SFGP, untuk memahami konteks bacaan kita pada malam hari ini, khususnya di ayat 5, ini kisahnya saya berdiskusi dengan seorang pendeta yang sering keluar pergi Israel. Dia bilang begini, ayat 5 ini berbicara tentang orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu jika berdoa itu tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali, ya. Mereka berdoa berkali-kali pada jam-jam yang sama, ya. Artinya besok dia akan ulangi berkali-kali pada jam yang sama, besoknya lagi, gitu ya. Sehari mungkin bisa sampai 10 kali berdoa, gitu ya. Itu yang dilakukan orang Yahudi, dan ketika mereka berdoa, arahnya menghadap ke Yerusalem. Nah, kalau kita ingat kisah tentang Daniel, ya, Alkitab mengatakan pada waktu Daniel ditawan, dia berdoa berkali-kali. Ya. Dia berulang-ulang berdoa pada jam-jam yang sama, dan ketika dia berdoa, berdoanya menghadap ke Yerusalem. Jadi, orang Yahudi yang saleh itu, dia selalu berdoa. Ya, doanya tidak sekali, tapi berkali-kali, dan dalam doanya itu mereka menghadap ke Yerusalem. Ya. Nah, karena berdoanya berkali-kali, ya, itu tidak, mereka kan tidak tinggal di rumah saja, ya. Mereka harus bekerja ke ladang, ya, harus pergi keluar dari rumah. Jadi masalahnya adalah mereka berdoa di mana saja, ya. Bisa jadi pada saat itu mereka sedang berada di ladang, lalu mereka berdoa di ladang. Bisa jadi pada saat itu mereka ada di pasar, mereka berdoa di pasar. Bisa jadi pada saat itu mereka ada di tikungan jalan, mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang saleh pada saat itu. Ya. Sebenarnya tidak masalah kita berdoa di tempat umum, ya. Tidak masalah kita berdoa di tempat di tempat publik, gitu ya. Karena kalau itu salah, berarti kita ini yang beribadah di tempat gereja kan tempat umum, ya. Itu berarti kita tidak boleh berdoa dong, ya. Nah, yang menjadi masalah adalah adanya orang-orang, ya, adanya orang-orang yang mengatur aktivitas kegiatan doanya itu, ya, diatur pada saat-saat yang ramai, gitu ya. Misalnya jam 9 pagi mereka berdoa. Nah, mereka akan berpikir, oh, jam 11 berarti ini ramai di tempat ini. Mereka keluar dari rumah pada jam 11 itu, mereka sudah ada di tempat yang ramai, mereka berdoa, ya. Nah, tempat favorit mereka untuk berdoa itu, ya, ada dua tempat. Yang pertama tempat ibadah. Tempat ibadahnya namanya, maaf kalau saya salah menyebutkan, sinagoge, ya, sinagoge. Lalu yang kedua di tikungan jalan. Itulah tempat favorit mereka berdoa. Mengapa? Ya, karena sinagoge ini kan tempat orang berkumpul, ya. Selain tempat ibadah, ini adalah juga tempat orang berkumpul, tempat orang bermusyawarah, ya, tempat orang mengambil keputusan sehingga ramai, ya. Tempat ini legal. Nah, atau yang kedua di tikungan jalan, di pinggiran jalan. Bayangkan, ya, namanya jalan itu tempat orang berlalu lalang, beraktivitas. Ketika waktunya berdoa, kita berdoa di situ, mengangkat tangan berdoa. Orang-orang akan melihat, gitu ya, akan melihat, oh, orang ini saleh, ya, walaupun dia sibuk, dia masih berdoa, gitu ya. Itu ada rasa supaya dilihat orang, ya.
supaya dilihat orang seperti itu kondisinya. Nah, untuk orang-orang seperti inilah ayat 5 ini Tuhan Yesus sampaikan. Ya, Tuhan Yesus bilang, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Ya. Tuhan Yesus bilang mereka ini adalah orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik itu orang-orang yang ingin dipuji orang, ya. Orang yang ingin menjadi pusat perhatian orang lain. Nah, kata Tuhan Yesus, orang-orang seperti ini sudah mendapat upahnya, gitu ya. Sudah dipuji oleh orang lain. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu lagi menyampaikan apapun karena dia sudah mendapat upahnya. Seperti itu bagian ayat yang kelima. Lalu bagaimana caranya berdoa? Tuhan Yesus berkata dalam ayatnya yang keenam, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan Yesus bilang, berdoa masuk kamar, bukan hanya masuk kamar, tapi ditutup pintunya, berdoa. Ya, jangan teriak-teriak, cukup antara kita dengan Tuhan. Ya, nah, seseorang pernah menulis buku tentang yang judulnya Rahasia Berdoa adalah berdoa secara rahasia. Mungkin ini yang Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui firman-Nya khususnya pada ayat yang ke-6 kepada kita sekalian, ya. Jadi kita rahasia, cukup antara kita dengan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau, ya. Tetapi ketika kita berdoa, kita bukan lagi meminta berkat, ya. Karena ketika kita berdoa itulah Tuhan sudah mencurahkan berkat-Nya untuk kita, ya. Nah, ada contoh, misalnya ada seorang yang sakit, ya, yang sakit. Lalu ada 2 pendeta yang berdoa atas orang sakit itu, ya. Pendeta yang satu cuma bilang begini, "Tuhan Yesus, anak ini sakit, tolong sembuhkan ya Tuhan, amin." Ya. Tapi ada seorang pendeta yang lain, dia berdoa dengan berkobar-kobar, ya. Doanya panjang, lebar, ya. Ulang-ulang dia katakan, "Ya Tuhan Allah," gitu segala macam, ya. Baru dia mengucapkan permintaannya. Nah, jujur di antara kita, mana kira-kira doa yang menurut kita lebih enak? Apakah doa yang pertama atau doa yang kedua? Itu jawabannya ada pada kita sekalian, ya. Nah, tetapi yang Tuhan mau ingatkan kepada kita adalah bahwa doa itu rahasia antara kita dengan Tuhan, gitu ya. Nah, pada yang kedua, tadi motivasi yang salah. Sekarang tentang aspek yang kedua, yaitu konsep berdoa yang salah. Ini kita baca di ayat yang ke-7, yang dikatakan demikian. "Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan." Ya. Dikatakan bertele-tele. Ya. Bertele-tele itu kira-kira artinya apa ya? Nah, kalau dalam bahasa Yunani, maaf kalau saya salah, mungkin bisa dibetulkan, dikatakan batologeo. Batologeo itu bahasa Yunaninya, bertele-tele. Artinya omongan yang tidak berguna, ya, omong kosong, mengoceh, mengeluh, ya, omongan, ucapan yang berulang-ulang diucapkan, ya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita jangan bertele-tele, gitu ya. Tadi contohnya ada 2 yang saya sebutkan. Satu pendeta mengucapkan doa dengan singkat, tapi ada doa pendeta yang lain berdoa dengan semangat berapi-api, ya, panjang sekali doanya, ya. Kita tidak tahu mana yang didengar Tuhan, tapi
Tuhan Yesus mengingatkan dalam firman Tuhan malam ini, berdoa itu jangan bertele-tele. Karena apa? Karena Bapakmu yang di surga itu tahu sebelum kamu mengucapkannya. Ya, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Mari kita baca ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ya, SFGP yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan untuk jujur ketika kita berdoa. Ya, kita berdoa fokus hanya kepada Tuhan, bukan karena ingin dipuji. Ya, kita berdoa karena arah pikiran kita tertuju hanya kepada Allah saja yang Maha Kuasa. Ya. Nah, ketika lalu bagaimana seharusnya kita berdoa? Ya. Kalau kita berdoa, kita serahkan semua kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjawab segala doa kita. Kalaupun doa kita belum terjawab, kita serahkan saja pada kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 140, firman-Mu pelita. Kita nyanyikan bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Baik, Bung dan Usi semua, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doanya ini dibagi 3 karena begitu panjangnya doa yang akan kita bawakan dalam syafaat. Ada doa untuk bangsa dan negara, ada doa khusus untuk, sebentar ya. Pokok doa yang pertama itu bangsa dan negara, lalu pokok doa yang kedua itu ada alam dan kedamaian dunia serta SFGP dan pergumulan, termasuk berdoa untuk pertambahan usia, pertambahan usia, dan juga rekan-rekan kita yang berduka di dalam SFGP. Lalu doa yang ketiga nanti oleh Usi Leli, itu khusus untuk berdoa untuk rekan-rekan SFGP yang dalam kelemahan tubuh ataupun sakit, beserta dengan anggota keluarganya juga. Begitu, mari kita siapkan hati, kita mau masuk di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami dengan kesetiaan-Mu yang tiada bandingnya Tuhan, selalu mau menuntun kami dalam kami mengarungi hari-hari hidup kami yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini kami dimampukan kembali, diberikan waktu oleh Engkau Tuhan untuk datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, di dalamnya kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang tadi sudah disampaikan oleh Usi Trisha Mihabalu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon ampun Tuhan untuk kelalaian kami yang seringkali tidak seturut dengan apa yang Kau kehendaki di dalam kami menjalankan kehidupan ini. Tetapi Tuhan, kami senantiasa mau datang selalu mendekatkan diri kepada-Mu,
supaya Engkau mau pakai kami, Tuhan. Engkau memampukan kami untuk menjadi alat, bahkan menjadi berkat bagi kehidupan di mana Tuhan izinkan kami untuk melakukan kehidupan itu. Apakah di tengah-tengah keluarga kami atau di tengah lingkungan kami berada, bahkan di tengah masyarakat luas di sana, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya itu. Dalam syafaat kami malam hari ini, Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Pertama kami ingin mendoakan Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oh Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden yang kami miliki saat ini adalah rencana dan kehendak Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Untuk itu Tuhan kami percaya juga bahwa Engkau yang akan senantiasa menuntun, memampukan beliau-beliau untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya penuh dengan hikmat dan bijaksana yang berasal daripada Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami percaya mereka lakukan itu semua untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia. Jauhkan mereka Tuhan dari sakit penyakit dan mara bahaya, khususnya saat ini Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, bahkan khususnya negara kami Indonesia, kami sedang mengalami pandemi COVID-19. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau menghindarkan Presiden dan Wakil Presiden, beserta jajaran menteri dan juga pejabat negara yang ada di MPR, DPR, bahkan di DPRD, bahkan juga sampai di gubernur, wali kota, bupati, juga camat, lurah, RT, RW, dan RT, semuanya Tuhan Engkau mau lindungi mereka dari paparan penyakit COVID-19 ini. Begitupun juga Tuhan dengan pejabat TNI dan Polri yang sudah Tuhan pilih, Tuhan tempatkan untuk menjaga kedamaian, kestabilan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, hikmat dan bijaksana yang daripadamu juga yang akan senantiasa memberkati mereka, menyertai mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, karena Engkau sungguh setia, Engkau sungguh baik Tuhan di dalam hidup kami, sehingga apapun yang akan dilakukan oleh pejabat-pejabat negara kami ini, Tuhan kami percaya, kami serahkan di dalam kuasa Tuhan Tuhan, bahwa mereka akan melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jabat negara kami ini hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, Tuhan yang berkehendak di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah, terutama program pemberian vaksin COVID-19 yang sudah begitu banyak Tuhan dilakukan sampai dengan saat ini untuk memerangi ataupun memutus rantai penularan COVID-19. Per hari sudah dilakukan lebih kurang 1 juta vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk program yang sangat baik ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakannya untuk masyarakat, bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati program ini, dimampukan semua petugas yang akan melaksanakan kegiatan program ini, dimampukan Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Engkau singkirkan sifat-sifat kepribadian yang ingin mengambil keuntungan, bahkan mencari hal-hal, mengambil kesempatan dari kegiatan program ini. Biarlah semuanya ini boleh berjalan berturut dengan yang direncanakan oleh pemerintah dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemulihan daerah-daerah di tanah air yang meningkat kasus COVID-19-nya. Terutama kami mau berdoa bagi Jakarta Tuhan sebagai ibu kota negara kami, juga Bandung, Semarang, bahkan kota-kota penyangga Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bogor yang begitu meningkat Tuhan kasus COVID-19-nya. Oh Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, biarlah Tuhan Kau juga mau datang berperkara melalui Roh Kudus-Mu, melalui malaikat Tuhan, Kau mau menjamah. Dan bagian kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berfirman, biarlah kami juga mau berdoa bagi kota-kota mana kami tinggal, mana Tuhan tempatkan kami, sehingga kota di mana kami tinggal boleh mendapatkan damai sejahtera.
dan di dalamnya kami pun akan merasakan itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kota yang sudah kami sebutkan tersebut boleh diberkati Tuhan, dan Tuhan mau membimbing masyarakat untuk senantiasa dengan kesadaran mematuhi protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, sehingga paparan COVID-19 ataupun mata rantai dari penularan COVID-19 ini boleh perlahan tapi pasti Tuhan kami boleh cegah. Dan pada akhirnya nanti, dan kehendak-Mu juga Tuhan, kota ini khususnya terlebih luas bagi bangsa dan negara kami boleh melalui pandemi COVID-19 ini, seperti beberapa negara di dunia ini, bagian sana Tuhan, sudah boleh terlepas dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala tanggung jawab pemulihan daerah-daerah di bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan, bahkan di dunia, pas dari cengkeraman pandemi COVID-19 ini dalam keadaan sudah besar. Kita juga Tuhan kami mau berdoa bagi masyarakat yang terpapar COVID-19, Bapa dalam surga, daya, kami lalai jaga kesehatan kami, lalai jalankan protokol kesehatan, kami akan berhadapan langsung dengan virus COVID-19 ini. Tapi Bapa dalam surga, tolong kami, masyarakat kami sudah terpapar dengan virus COVID-19 ini, biarlah teriak minta tolong mereka hanya kepadamu. Biarlah Tuhan belas kasih-Mu mau menjamah mereka dengan tangan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh diberikan kekuatan, mereka dibolehkan kebahagiaan, sukacita, bahkan mereka boleh diberikan kemampuan untuk tahan di dalam memerangi virus COVID-19 yang ada di dalam tubuh mereka. Sehingga dengan waktu Tuhan nantinya, dan dengan kehendak-Mu, Tuhan anugerahkan kembali kesehatan tubuh yang sempurna, yang seperti awalnya Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan masyarakat kami ini Tuhan, yang terpapar COVID-19 dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Juga kami mau berdoa Tuhan, bagi tenaga medis, yang terus berjuang melakukan tugas dan panggilannya, tanggung jawabnya menolong korban-korban yang terpapar COVID-19. Oh Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kasih, mari Tuhan Engkau bantu mereka, Engkau memampukan mereka dengan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Biarlah itu boleh dipakai oleh tenaga medis, supaya mereka juga boleh membentengi diri mereka Tuhan. Ketika mereka merawat korban COVID-19, mereka dijauhkan daripada paparan COVID-19. Sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ini dengan baik Tuhan. Protokol kesehatan yang harus mereka lakukan, biarlah itu mereka boleh lakukan dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti mereka juga boleh terbebas Tuhan, tidak terpapar, dan ketika mereka kembali pulang bertemu dengan keluarganya, mereka boleh berada dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya tenaga medis yang sedang berjuang ini, mereka juga akan dijauhkan dari sifat-sifat egois Tuhan, mementingkan diri sendiri, bahkan mencari keuntungan dari kasus pandemi COVID-19 ini yang melanda bangsa dan negara kami, Indonesia dan juga dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan tenaga medis kami ini Tuhan, hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Begitu juga Tuhan, pemerintah dengan semua unsur di bawahnya yang terus melakukan kebijakan-kebijakan, mengambil rencana-rencana untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan, biarlah Engkau yang memampukan mereka. Hikmat dan bijaksana Tuhan, biarlah lebih dalam mereka pakai untuk mereka melakukan bagian mereka dalam penanganan pandemi COVID-19 di negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu akan senantiasa menjamah, akan senantiasa turun melalui Roh Kudus dan malaikat Tuhan pada bangsa dan negara kami Indonesia, di dalam kami berjuang bersama-sama, bergotong royong untuk kami dapat melepaskan diri dari cengkeraman pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau membawakan Tuhan keamanan negara kami dari gangguan teroris yang ada di Papua, kelompok bersenjata, dan juga MIT yang ada di Poso.
Bapa dalam surga, biarlah Engkau mau memakai TNI Polri kami menjadi alat yang dapat menjaga kestabilan keamanan bangsa dan negara kami ini dari gangguan teroris. Mampukan mereka bertindak dengan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Mampukan mereka untuk menangani kasus-kasus teroris di Papua dan juga di Poso dengan baik, Tuhan. Sehingga mereka juga dijauhkan dari hal-hal yang akan membawa korban-korban daripada penanganan kasus ini. Mereka boleh melakukan penanganan ini dengan baik, berdiskusi ataupun membicarakan bersama kelompok-kelompok teroris ini untuk mencari jalan damai yang terbaik. Karena KKB di Papua dan juga MIT di Poso, mereka adalah bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal Tuhan yang ingin kami sampaikan, tetapi kami percaya kami mempunyai Allah yang sangat besar, Allah yang sangat kuasa, Allah yang memenuhi segala kebutuhan hidup kami, yang senantiasa memampukan kami untuk melakukan hidup ini dengan baik. Untuk itu Tuhan, kami senantiasa mau berserah hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkaulah Allah, kota benteng kehidupan kami dan juga gunung batu pengharapan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam dian surga, dalam rangkaian doa syafaat kami pada malam hari ini, kami juga ingin membawakan kondisi dunia tempat kami berpijak Bapa dan alam yang ada di sekitar kami. Kami mendoakan untuk korban bencana alam di Indonesia yang terjadi beberapa waktu lalu, khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang sampai saat ini masih memerlukan bantuan, serta bencana alam yang melanda di beberapa bagian dunia. Kami doakan alam tempat kami hidup ya Bapa, dan lingkungan hidup yang harus kami selalu jaga dan rawat dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan kedamaian dan keamanan dunia kami. Bapa, kami serahkan dunia tempat kami berpijak, dunia alam tempat kami berpijak, dunia tempat kami hidup ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami dapat memanfaatkan alam secara baik dan secara bijak, dan kami mendoakan agar keamanan dan damai selalu ada di dalam dunia ini. Dan kami juga mendoakan untuk Senior Friends Gerakan Pemuda dengan pergumulannya. Kami doakan untuk para pengurus dan anggota SFGP dalam menjalani kehidupan di tengah situasi pandemi COVID, serta tantangan hidup dan dalam usaha dan pekerjaan yang harus kami hadapi. Kami tahu Bapa, kami yakin dan percaya Kau adalah Allah yang selalu akan menyertai kami dalam kami menjalani kehidupan ini, terutama di tengah situasi pandemi yang cukup membuat kami harus menjalani tantangan hidup ya Bapa, terutama dalam usaha dan pekerjaan. Bapa, kami juga mendoakan program-program kegiatan SFGP. Kami mengucap syukur untuk kegiatan Zoom Prayer yang telah berjalan setiap hari Senin dan Sabtu malam, dan rumah doa yang juga telah berjalan 1 kali dalam sebulan. Kami juga mempunyai program Ayo Baca Alkitab 5 pasal setiap hari, Sahabat Peduli, Crowdfund, FGD, dan Bikers. Dan rencana touring SFGP Bikers yang ditunda sampai situasi COVID-19 ini dapat ditanggulangi penyebarannya. Bapak, kami menyerahkan persekutuan SFGP ini dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah sesuai dengan tema yang kami bawa untuk merawat yang terserak Bapak, itu dapat kami lakukan dan dapat kami jalani dengan kegiatan-kegiatan yang kami jalankan selama ini. Dan malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk pertambahan usia dari
rekan kekasih kami, Bung Frankie Nayawan, SFGP di Kalimantan yang hari ini berulang tahun. Bapak mau jaga dan sertai dia selalu dalam setiap aktivitas yang dijalani seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dan pada malam hari ini kami juga mendoakan rekan-rekan kami yang sedang berduka. Kami doakan Bung Ivan Tambayong, di mana kau telah memanggil mertua terkasih. Lalu kami doakan juga keluarga Lewa Herila atas meninggalnya sahabat kami terkasih, Bung Carlos Lewa Herila. Kami juga berdoa untuk keluarga Rumangkang atas meninggalnya Pendeta Amex Rumangkang, dan kami juga berdoa untuk keluarga Wenu atas meninggalnya Bapak Peter Wenu. Bapak, kami yakin dan percaya Engkaulah penghibur yang sejati, dan biarlah teman-teman kami yang berduka ini mendapatkan penghiburan sejati hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa syafaat kami ini dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapak yang Maha Kasih, Bapak yang mengasihi kami, apa adanya kami, pada rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami datang kembali sehati dan sepakat mau mendukung saudara-saudara kami yang pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Bung Robert Lacey dalam proses pengobatan sakit diabetesnya. Kami mau berdoa juga untuk Usi Adisti dalam pergumulan sakit epilepsi dan ada tumor di bagian kepala. Kami mau berdoa juga untuk Usi Venska Hitipeu Aihuan yang masih menunggu hasil swab. Kami mengucap syukur Tuhan karena hasil lab yang sudah boleh dilakukan, hasilnya juga sudah boleh diterima dan juga boleh baik dan bagus sehingga boleh melanjutkan proses operasi karena sakit kanker yang diderita. Kami mendukung juga Tuhan untuk Mbak Ririn Pongsama Sudarsono. Saat ini sudah menjalani kemo ketiga. Beliau sudah dapat makan dan minum nutrisi dengan baik dan lancar, namun masih terbaring karena ada beberapa bagian yang masih berada dalam kelemahan tubuh. Masih belum bisa berjalan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan terus dalam proses memulihkan saudara kami ini. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Usi Susantarigan. Kiranya Tuhan terus memulihkan pasca operasi dalam proses pengobatan sakit kanker. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Usi Monik yang ada di Belanda. Kiranya Tuhan terus memulihkan pasca operasi kateterisasi karena sakit jantung yang diderita. Kami mau berdoa Tuhan untuk Usi Desipati yang saat ini masih terus menjalani proses cuci darah. Kami mau berdoa juga Tuhan mendukung Bung Yosep Pesik yang saat ini menjalani proses pengobatan akibat sakit saraf kejepit di lumbal 4 dan 5. Kami mau mendukung juga dalam doa Tuhan untuk Usi Nancy Virginia Toy dalam proses pemulihan pengobatan sakit hipertiroid. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara, teman, sahabat, adik, dan kakak kami yang pada saat ini juga terpapar COVID-19. Kami mengingat mereka Tuhan, Bung Hari Nugroho, beserta dengan istri dan anak. Kami mau berdoa untuk Usi Friska dan juga Bung Revan suaminya. Kami mau berdoa untuk Usi Ines Tomasowa dan juga anak terkasih Nadine. Kami mau mendukung dalam doa untuk Bung Feris. Tuhan, kami mau mendukung dalam doa juga untuk Usi Miksa Wulandari, istri dari Bung Daniel Renaldi. Kami mau mendukung dalam doa juga untuk saudara-saudara kami dari keluarga besar Tobing, ada Usi Junita Tobing, Bung Oktovin Tobing, Bung Igan Nainggolan, Bung Ferry Tobing, Bung Indra Tobing, dan juga Mama Stevi, saudara-saudara dari Usi Marta Tobing. Kami mau mendukung juga dalam doa Rian Octavianus dan Beni Tan, keponakan dan ipar dari Bung Dani Haribas.
Kami mau mendukung dalam doa juga untuk Bung Igor Ranti, suami dari Pendeta Silvana yang positif COVID-19. Kami mau mendukung dalam doa juga untuk Dr. Jason Tumanduk, anak dari Bung Johan dan Usimis Ketumanduk. Kami mau mendukung juga untuk Bung Matius Heha Hia, Yugo Kowel dari SFGP Jabar 1, dan juga mama, putra, serta keponakan dari Bung Joshua Lungkotoy. Mereka semua dalam proses pengobatan Tuhan untuk COVID-19. Kami mendukung dalam doa juga Tuhan untuk pemulihan pasca terpapar COVID-19 untuk anak terkasih Philemon Yakob dalam masa pemulihan COVID-19 yang pada saat ini masih berada dalam gejala-gejala flu, panas dan juga batuk. Kami mengingat ada Indra Mulyana dan Ibu Helen Limahelu yang sakit panas dan batuk. Mereka adalah ipar dan tante dari Usi Ines Tomasoa. Kami mengingat juga akan Usi Ina Noya Paji, kemudian ada Bung Theo Noya, kemudian ada Gladys Noya, anak dari Usi Ina Noya, dan kami mengingat Usi Audrey Lohana Pesi yang pada saat ini juga demam pasca vaksin. Tuhan, kami mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam masa pemulihan. Kami mengingat Usi Dina Laisina di Makassar, Bung Salmon Pati di Tangerang, dan Bung Ivan Soni Takaria pasca operasi. Bapa yang maha baik, Allah yang pencipta langit dan bumi, segala isinya Tuhan, termasuk kami manusia. Engkau Bapa yang mengenal setiap kami, anak-anak-Mu, mengenal setiap inci dari tubuh kami, mengenal setiap sel dari tubuh-tubuh kami. Dalam kelemahan tubuh Bapa, pengharapan kami akan kesembuhan saudara-saudara kami, SFGP beserta dengan keluarga-keluarga mereka, hanya di dalam Engkau Bapa. Biarlah kami tetap menggantungkan percaya kami, pengharapan kami hanya kepada Engkau yang lebih besar kuasanya Tuhan dari segala macam jenis penyakit yang ada di muka bumi ini. Biarlah kesembuhan juga boleh menjadi bagian dari saudara-saudara kami terkasih ini Tuhan. Kami percaya sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan boleh berkenan memberikan kesembuhan juga bagi mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan mau tolong angkat setiap rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas yang mereka rasakan, yang mereka alami, yang mereka lalui ini Tuhan mau tolong gantikan semuanya dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang ada hanya di dalam Tuhan. Biarlah bersama Tuhan, bersama dengan dukungan orang-orang yang mengasihi mereka, support system dari keluarga, sahabat, dan juga orang-orang terdekat yang terus mendoakan mereka, kami percaya Tuhan ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Usi Linda Baramuli. Kami baru mendengar bahwa Usi Linda juga terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan mau menguatkan, Tuhan mau memulihkan, dan pada saatnya Tuhan juga boleh berkenan memberikan kesembuhan bagi Usi Linda. Kami mengucap syukur, anak-anak juga Tuhan tetap pelihara, tetap lindungi sehingga mereka dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kiranya Tuhan mau memberkati dan mendengarkan doa-doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta untuk SFGP. Silakan
Usi Marta kali, karena Usi Pepi nggak ada ya. Silakan Usi Marta. Terima kasih pertama-tama untuk kesediaan SFGP Banten yang mendadak ditugaskan menggantikan seharusnya Jabar 1. Untuk petugas hari Sabtu yang bertugas adalah teman-teman SFGP dari ex ABSP Cimet, dan Senin Minggu depan yang bertugas adalah teman-teman SFGP dari Kalimantan. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya, bahwa dengan pokok doa yang tadi kita sampaikan, di mana kita melihat banyaknya paparan COVID-19 yang terjadi, untuk itu kita sudah mulai beberapa hari di rumah doa, sudah mulai 2 minggu yang lalu, berdoa untuk daerah-daerah yang terpapar COVID-19-nya tinggi, dan juga untuk masyarakat serta keluarga-keluarga SFGP. Nah, kita akan berdoa setiap hari jam 9:30 malam. Hari ini karena kita sudah berdoa bersama dalam SFGP, kita tidak adakan. Nanti setiap hari saya akan remind lagi di grup besar SFGP dan juga di rumah doa. Terima kasih. Mungkin Usi Trisha dalam doa penutup boleh ditambah, tadi ada yang kelewat Jason Tumanduk. Sudah tadi. Sudah didoakan. Oh, oke. Oke, silakan Usi Erni. Ya, rekan-rekan terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menyanyi dari Kidung Pujian Gita Bakti 340, Pada Jalan Kami Yang Berat. Kita nyanyikan bersama-sama. Pada jalan kami yang berat, amani utu pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani utu pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utu pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utu pena ustawi. Puji Tuhan, haleluya, amani utu pena ustawi. Puji Tuhan, haleluya, amani utu pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utu pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utu pena ustawi. Maaf Kak, ada tambahannya adalah ini ada Matius, untuk Bung Matius dari SFGP Bandung, teman kita di Bandung yang terkena COVID. Oke. Sudah juga tadi Usi sudah didoakan Matius Hehani Hia sama Yugo Kowel kan, SFGP Jabar 1. Ini tadi barusan yang ngechat Bung Victor. Oh, tadi sudah didoakan sama Usi Leli, sudah. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau disampaikan lagi doanya, silahkan. Ya, mari Usi Bung SFGP sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, kita sudah menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita akan mengakhirinya. Mari kita berdoa sekaligus nanti menerima berkat Tuhan. Mari bersatu. Inilah kami ya Tuhan yang pada malam hari ini datang kepadamu, menyerahkan seluruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu atas setiap peristiwa iman yang kami alami. Baik sakit penyakit, ulang tahun, baik sukacita maupun duka cita, baik kehidupan kami pribadi, keluarga kami, sahabat-sahabat, dan saudara-saudara kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan.
kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Namun biarlah persekutuan kami tidak berakhir sampai di sini, melainkan Tuhan tetap menolong kami selama-lamanya. Biarlah kami menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Terima pelayan. kasih Bung dan Usi dari Terima kasih semuanya. Banten. Terima kasih Usi Trisha. Terima kasih dari SFGP Terima Banten. kasih, Tuhan berkati Tuhan berkati semuanya. semua. Usi Bu. Citrisya, terima kasih pelayanannya. Usi Marta, Disti. Dani, terima kasih. Usi Elis, Usi Erni, Bung Vano. Trisha, Terima kasih banyak Vano, pelayanannya. terima kasih semua. Juga Bung Danusi yang sudah hadir ya, yang hadir ya, hadir tuh. Bung, foto dulu, Bung. Oke. Silakan dibuka kameranya. Usi Lea masih belum terbuka. Terima kasih Usi Trisha, serangan fajar malam-malam. Usi Lea, silakan dibuka kameranya. Disti juga nih pagi-pagi. Usi Lea. Mungkin dia lelah. Ya, mungkin dia lelah. Oke, kita take picture Bung Vano, ya. sorry ya Bung Vano ya. 1, 2, 3. Pasang gaya lagi. 1, 2, 3. Satu Bung kali Bob lagi. tidur Pasang sudah. gaya lagi. Bola. 1, 2, 3. Oke, Usi dan Bung semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Usi Trisha, terima kasih banyak ya. Usi Trisha, terima kasih banyak. Terima kasih. Tuhan berkati. Bung Ya, Fons, sehat Bung Fons. semuanya ya. Om Fons, Ya. tanggal 31 Banten tugas lagi tuh. Agak. Ini. Oh, enggak ya? Oke. Enggak ya? Oke, siap. Jabar. itu Usi Lea udah buka kamera loh. Udah tadi. Oke, enggak apa-apa lah. Sekali lagi. Lagi. Usi Lea buka kamera mau menyanyi kan? Cakep, udah. Nanti saya share. Oke. Usi Fani, terima kasih sudah Oke, hadir. Bung Victor, jangan lupa akhir bulan. Sorry terlambat, itu ada yang Ya. meninggal soalnya. Oh, oke. Ya, Usi Marta siap. Oke ya. Bung Danusi juga itu sangat penting diperhatikan kalau ada tetangga ataupun saudara-saudara kita yang terpapar COVID, itu limbah infeksinya itu dilakukan dengan baik pembuangannya. Dari situ juga itu bisa memaparkan itu. Panjang hari ini WhatsApp grup. Jadi panjang COVID tuh. semua, gile. Iya. Panjang hari ini. Semua WhatsApp grup. Ada varian baru lagi tuh yang namanya Kappa, itu lebih sadis lagi. Makanya. Berpapasan 10 detik aja bisa langsung tertular kalau kita tidak prokesnya dengan benar. Nah, Ini di kita barusan meninggal 2 orang COVID. nah kan banyak memang. Anak PT mamanya itu yang kemarin yang aku doain itu. Anak PT. Mamanya meninggal hari ini. Mamanya. Yang siapa Usi? Yang Nathan, Yosep Nathan, Oke. mamanya Grace. Iya. Masih kecil anak-anaknya. Kita juga 1 orang nih barusan jam 6 tadi. Aduh. Barusan tadi saya. Artinya kalau masih keluar-keluar, pokoknya semangat dan prokes itu harus terus deh diketatin. Kalau emang Setuju. diarahkannya pakai 2 masker, memang harus 2 masker karena virus ini cepat sekali tertularnya gitu. Tadi yang saya bilang Kappa 10 detik aja kita berpapasan udah jadi.
Makan-makan juga jangan deh sama orang nih. Kalau di luar nggak usah pakai makan-makan deh. Biarpun itu cuma berdua, jangan. Mendingan cari tempat sendiri, makan sendiri aja. Di rumah lebih enak. Iya, kalau perlu bawa dari rumah. Epis di rumah mana? Kalau masih beraktivitas di Epis di luar rumah ya. mana? Epis tuh yang suka keluar-keluar tuh Epis lu. Iya Itu tuh. dia tuh. Epis suka pasiar tuh Epis. Jangan. Beta tinggal di rumah, Pak No. Ya tadi Usilinda tadi siang telepon masih bagus-bagus. Tiba-tiba sore tadi dia kabarin dia tes swab antigen positif. Dia nggak percaya, dia tes lagi 1 kali lagi positif juga hasilnya. Dan akhirnya ya memang dia terpapar. Oke. Mudah-mudahan lah orang aman semua. Mudah-mudahan. Ya, semua jaga keamanan kesehatan. Nggak usah panik. Bahagia aja. Siap. Bahagia ngumpul Hati aja di yang SFGP. gembira. Yang gembira. Iya. Terus. Ramadan maju. Live ya. Bung Bob bahagia kalau Itali menang. Itali. Bahagia aja Dia Persebaya. Dia Persebaya dia. Pendukung Itali itu jauh dari COVID. Karena masih hatinya masih bersuka cita terus. Iya, terus. Usi Trisha pegang mana Usi? Pegang mana? Jangan lihat nanti malam kena gol Itali. Izin live ya duluan ya. Oke. Kita doain ya Ayo, UCFV mari ya, kita semua doain. berkati. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bung Johan. Berkati. Berkati.